Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan tentang puasa yang mungkin sedikit melanjutkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di tempat yang berbeda, di kampung yang sama lah. Nah, jadi insyaallah karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, mudah-mudahan beberapa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini bisa menambah wawasan, menjadi bekal, dan bisa membuat ibadah kita semakin sempurna. Karena kesempurnaan amal bergantung kepada kesempurnaan ilmu. Yang lalu kita sudah bahas tentang niat puasa. Ini kita masuk kepada muftiratus shaumi atau mufattiratus shaumi, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi ini masalahnya yang pertama. Lau akala bijtihadin awalan nahri au akhiran nahari wa banal ghalat batala saumuhu. Tentulah yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan minum ataupun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Ada suatu kasus, ada seseorang dia makan karena kuat dugaan bahwa belum masuk waktu subuh. Yang kedua, ada orang makan dengan kuat dugaan sudah masuk waktu maghrib. Misal mati lampu saat itu mati lampu. Jadwal imsakiyah dia belum punya. Nah, handphone juga tak bisa hidup. Akhirnya dia tengok jam, kayaknya belumlah nih masuk waktu subuh. Masih adalah kayaknya 15 menit lagi waktu untuk makan minum. Maka dia makan. Maka dia minum. Setelah itu hidup lampu, langsung terdengarnya. Terdengar dari toa masjid. Setelah dia makan, setelah dia minum, 1 menit setelahnya terdengar hidup lampu, terdengar dari toa masjid, Allahumma hdina fiman hadait. Berarti orang udah sholat subuh. Tengoknya jamnya salah lihat dia tadi. Tengok jamnya berarti tadi salah lihat. Maka yang seperti ini batal puasanya. Kenapa? Karena nyata salah dugaannya. Kasus yang kedua sama, salah tapi di akhir. Karena dia sedang di jalan atau sedang di tempat yang jauh dari informasi tentang waktu sholat, dia rasa kayaknya udah masuk lah nih waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib. Maka dia makan, maka dia minum. Setelah makan minum, ternyata datang informasi bahwa waktu maghrib belum masuk. Maka batal salatnya juga, batal puasanya juga. Nah, jadi ada sebagian orang yang tersalah memahami seperti ini. Ada orang dengarnya azan, dia pun buka. Ternyata itu adalah azan Jakarta. Ada yang mengatakan puasanya nggak batal, namanya dia tak tahu. Yang tak batal itu pertama kalau lupa, kedua kalau tak sengaja, ketiga kalau dipaksa. Itu makan yang nggak batal lah itu dia. Lupa makan nggak batal.
tak sengaja. Nah, tak sengaja. Nah, pas lagi menguap dilempar orang atau terlempar orang kacang masuk mulutnya, tak sengaja, itu tak batal. Atau yang dipaksa. Nah, kalau dia tak berbuka maka dia akan disakiti atau bagaimanalah, itu yang tak batal. Nah, orang yang ketika mendengar adzan Jakarta tadi pertanyaannya, apakah dia lupa dia sedang berpuasa? Enggak. Maka kalau dia lupa, dia mana ingat buka puasa. Yang kedua, makannya tadi sengaja atau tak sengaja? Sengaja. Ada yang maksa dia, maka batal puasanya tapi tidak berdosa. Nah, itu. Puasanya batal tapi tidak berdosa. Nah, wajib qadha tapi tak ada dosa. Nah, tadi. Jadi jangan tersalah paham di situ. Nah, jadi ini masalah yang pertama. Ya. Kemudian tadi kita bahas bahwa tidak batal puasa dengan sebab dipaksa. Ibaratut tuhfah, ada suatu teks, ada satu tulisan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa syartu adami fitril mukrahi alla yatanawala ma ukriha alaihi li syahwati nafsihi. Tidak batalnya seseorang itu makan dan minum ketika sedang berpuasa karena dipaksa. Ada orang kayak minta izin dulu, katanya ada di daerah mana? Uighur, Cina. Yang katanya kalau ketahuan puasa bakalan disakiti, ditangkap. Itu sempat ada berita kita dengar begitu ya. Wallahu alam lah benar atau tidak. Sampai kalau ketahuan ada orang Islam katanya sedang sholat ditangkap, sedang puasa pun akan ditangkap. Ini seandainya dalam keadaan seperti itulah. Seandainya dalam keadaan seperti itu. Akhirnya dia dipaksa puasa. Dia tahu kalau aku bilang puasa bakalan ditangkap. Tidak. Makan. Kalau kau tak mau makan berarti kau puasa. Kalau kau puasa kami tangkap. Kalau kau tak mau makan kami tangkap. Itu tangkap bakalan disiksa segala macam lah, dia tahu. Nah, apakah yang seperti itu membatalkan? Tidak. Tapi dengan syarat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak batalnya. Nah, dengan syarat alla yatanawala ma ukriha alaihi li syahwati nafsihi. Makannya itu jangan ada syahwat dirinya. Nah, payah pula. Namanya orang lapar, kena makanan, kena minuman pasti terasa cocok sama nafsunya. Nah, maka di sini dikatakan jangan sampai dia merasakan syahwat untuk nafsunya tadi. Artinya mungkin jangan ngerasa cocok lah nih. Lagi haus-hausnya dipaksa, alhamdulillah. Kalau begitu batal tuh. Nah, balida'il ikrahi la ghair, tapi karena ada tuntutan paksaan, bukan karena yang lain. Memang yang ada dalam hatinya dia berat melakukan itu, jangan dia senang melakukan itu. Nah, kalau dia senang melakukan itu batal, tapi dia berat karena ini dipaksa. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau menurut Imam Syabromilsi, ulama madhab Syafi'i juga, yang sering dikutip ucapannya, kata Imam Syabromilsi, nah, anal mukraha la yuftir wa in akala dalika bisyahwatin. Tidak batal orang yang dipaksa walaupun dia makan itu dengan syahwat. Nah, enak ini aja lah ikut pendapat. Tapi alhamdulillah, makanya ala kulli hal bersyukurlah. Apapun keadaan sekarang ini, dengan segala macam prasangka dugaan kita kepada pemimpin, pemerintah, rezim segala macam, tapi tetap alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa buat pengajian begini aman. Sholat berjamaah masih tak dipermasalahkan, walaupun mulai-mulai agak mengarah ke sana, tapi kita belum sampai di tingkat di India katanya sekarang nih sedang ada kampanye dari pemerintahnya anti jilbab, perempuan tak boleh keluar pakai jilbab. Kita belum sampai di tempat yang seperti itu. Banyak tempat-tempat lain yang ibadah pun sudah tak bisa disyiarkan secara terang-terangan. Nah, ini alhamdulillah, walaupun bagaimana itu segala macam, tapi yang mau berjilbab keluar aman, yang bercadar keluar tak ada masalah, yang bikin pengajian juga tidak diganggu, yang sholat, yang puasa, yang zikiran, tidak ada hal-hal yang melarang itu. Jadi ya tetaplah disyukuri.
Nah, masih banyak saudara-saudara kita di negara-negara lain yang tak bisa lakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, kemudian man akala nasian, barang siapa yang makan nasian. Nasian itu bukan makan nasi maksudnya. Nasian itu makan dalam keadaan lupa. Ada orang makan ketika berpuasa dalam keadaan lupa. Fazanna annahu aftara. Karena kurangnya ilmu, dia sangka kalau makan lagi lupa itu batal puasanya. Nah, fa'akala, maka kemudian dia, ya udahlah, udah batal, makan sekalian. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ada orang, dia lupa sedang berpuasa, akhirnya dia makan atau minum. Sebenarnya itu batal nggak tuh? Tidak. Rasulullah bersabda, man akala au syariba wa huwa shaimun. Nah, nasian, man akala au syariba nasian wa huwa shaimun. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa padahal dia sedang berpuasa, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang sedang memberi dia makan dan memberi dia minum. Jadi nggak ada masalah. Tapi karena kurangnya ilmu, ketika dia makan dalam keadaan lupa baru tersentak dia, aku kan lagi puasa, kenapa aku makan minum? Wah, batal lah ini. Perasaan dia batal. Akhirnya dia minum sekalian. Nah, udah batal, udahlah sekalian aja minum. Nah, ini bagaimana kasusnya? Nih kalau seperti ini, aftara, maka dia dikatakan batal. Aturan kalau dia tak merasa batal sehingga dia tak minum lagi, tak batal. Tapi ini karena dia merasa batal, akhirnya dia tambah dengan minum, maka ini batal. Nah, walau alima tahrimal akli masalan wa jahilal fitra bihi lam yu'dzar. Kalau ada orang yang ilmunya begini, dia tahu bahwa orang yang sedang berpuasa itu haram minum. Orang yang berpuasa itu haram minum, tapi tak batal kalau minum. Kan ada perkara yang haram tapi tidak membatalkan ibadah, itu kan ada. Ini misal dia pikir begitu. Minum tuh tak boleh bagi orang puasa, tapi tak sampai membatalkan. Contoh apa tuh? Yang memang betul, kalau ini kan salah nih. Minum tuh tak boleh ketika puasa, tapi tak membatalkan, itu kan salah. Karena memang membatalkan. Ada nggak contohnya? Yang memang dia haram dilakukan ketika berpuasa, tapi tak membatalkan. Mencium istri dengan syahwat. Mencium istri dengan syahwat. Itu kalau dilakukan berdosa, tak boleh. Kalau tak tergerak syahwatnya, itu makruh atau paling khilaful aula. Tapi kalau tergerak syahwatnya, haram, tapi batal nggak puasanya? Tak batal. Nah, ini dikiranya macam begitu. Minum itu, nah ilmunya masih sampai situlah karena baru masuk Islam misalnya. Minum itu haram dilakukan bagi orang puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Minum dia, bagaimana hukumnya? Batal puasanya. Loh, tapi dia jahil, ya kan tahu haram. Kenapa dibuat juga? Nah, itu tadi. Tapi kalau dia tak tahu haramnya, maka tidak batal. Lau ra'a sha'iman arada ayyashraba masalan fa in kana haluhu at-taqwa wa adama mubasyaratil muharramat fal aula tambihuhu. Nah, kalau tadi kita bahas bahwasannya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa tidak batal puasanya. Lalu bagaimana sikap seseorang yang melihat seseorang di bulan puasa, di bulan Ramadan, dia sedang makan atau dia hendak makan atau minum? Ada seorang istri, suaminya pulang kerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, buka sendal, letakkan tas, langsung menuju ke dispenser air minum. Istrinya bingung, nih abang kenapa nih pulang ngambil gelas, langsung ambil air di dispenser, hendak diminumkannya. Nah, apa yang harus dilakukan istri? Ya kita tahu, pasti kan diperingatkan. Apa hukum mengingatkan orang yang seperti itu? Apa hukum mengingatkan orang yang sedang lupa dia puasa, lalu dia hendak minum? Maka di sini dikatakan, fa in kana haluhu taqwa, kalau orang yang lupa tadi itu,
orang yang mau minum tadi itu, dia kenal adalah orang yang bertakwa, yang kuat dugaan ini memang lupa, suamiku ini orang yang taat, tak mungkin dia berbuka puasa tanpa ada hajat, tidak mungkin dia berbuka puasa tanpa uzur. Berarti satu-satunya kemungkinan dia sedang lupa. Kalau kita yakin dia lakukan itu karena lupa, maka mengingatkannya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena dia bukan hendak melakukan maksiat. Kalau orang lupa kan nggak maksiat. Tapi bagus kalau diingatkan. Kalau nggak ibu ingatkan pun tak berdosa, ibu. Karena sunnah. Tapi kalau diingatkan berpahala. Dan kalau diingatkan jangan marah. Ini kadang diingatkan marah. Begitu udah dituang air tadi ke gelas, hendak diminumnya, bang, puasa Ramadan bang. Astagfirullah, kenapa lah kau ingatkan? Nah, kan semalam udah mengaji di Masjid Akasha, tak pala berdosa kalau tak ingatkan. Ya tapi kan aku mau dapat pahala sunnah. Nah, jadi jangan pula marah kalau diingatkan. Karena hukumnya sunnah itu mendapatkan pahala bagi yang ingatkan. Tapi kalau seandainya orang yang melakukan itu bukan orang yang takwa, apalagi gelagatnya beda. Istri dari ujung kamar tengoknya suami pulang tak ucap salam, tengok kanan kiri pula gitu. Habis itu ambil air pelan-pelan betul. Kalau ini mengingatkannya wajaba nahyuhu, maka wajib mengingatkannya. Berarti ini mau maksiat nih. Nah, mana pula orang lupa ngelihat kanan kiri. Nah, ini lihat kanan kiri, istri tak nampak, anak tak ada. Nak mau minum, kalau itu ittaqillah bang. Itu cara orang Arab, cara Rasulullah untuk mengingatkan orang yang bermaksiat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah di bulan Ramadan. Itu wajib. Kenapa? Karena dia sedang ingin melakukan maksiat. Tapi kalau orang yang kuat dugaan kita dia lakukan itu karena lupa, maka tak wajib mengingatkannya, tapi hukumnya sunnah. Nah, bisa paham nih ya. Nah, jadi kalau memang nampak suami tadi, oh Allah ya Rahman, kayaknya haus betul pulang kerja, lupa nih dia adalah kasih seteguk, 2 teguk, 3 teguk, udah bang. Nah, alhamdulillah, udah di apanya yang udah abang puasa Ramadan, astagfirullahalazim. Kenapa kau tak ingatkan? Ya, supaya abang agak enakan sedikit lah. Nah, tapi kalau seandainya dia maksiat, itu hukumnya berdosa. Nah, ini hukumnya sunnah. Tapi bagus diingatkan sajalah, jangan disepelekan pahala sunnah yang kecil tadi, itu tetap diingatkan saja. Ayo. Berikutnya. Dalam mazhab Syafi'i, dzakara fi rahmatil ummah anna shaima idza fa'ala syai'an minal mahdzurati shaum kal jima' wal akli wasyurbi nasiyan li shaumihi lam yabtul inda Abi Hanifah wa Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang sedang berpuasa, dia lupa dia sedang berpuasa, lalu dia melakukan makan, minum, bahkan seandainya dia melakukan hubungan badan dalam keadaan dia lupa sedang berpuasa, maka semua itu tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan puasa karena lupa. Lupa sedang puasa, jima sama istrinya tak batal. Nah, tapi ya jarang kejadian. Nah, tapi kalau seandainya kejadian, nah itu istri tahu suaminya lupa nih. Apakah dia wajib ingatkan? Ya hukumnya macam tadi juga. Nah, istrinya misalnya lah bahasanya memang contoh qadha puasa Ramadan. Dia tahu suaminya sedang mengqadha puasa Ramadan, istrinya sedang tak puasa. Suami ngajak. Nah, istri tahu, wah bang lupa nih sedang puasa nih. Tapi istri pun lagi pengen pula. Nah, tak apalah diingatkannya. Nah, akhirnya dilakukan tadi itu setelah selesai abang puasa Ramadan kan lagi qadha, misal begitu. Itu kalau seandainya seperti itu bagaimana ya, tak masalah. Dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, ya betulu. Kalau Imam Malik makan dalam keadaan lupa, minum dalam keadaan lupa, batal. Kalau mazhab Maliki agak ketatnya di situ.
Nah, agak mudahnya di masalah niat. Mazhab Maliki niat sebulan cukup untuk niat sekali malam pertama sebulan itu udah cukup, malam-malam berikutnya tak usah niat. Tapi beratnya mazhab Maliki kalau ada orang sedang puasa lalu dia lupa, dia makan, dia minum, batal. Kalau mazhab Syafi'i tak batal. Nah, waqala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad bin Hambal, kalau lupa dia makan, dia minum tak batal. Tapi kalau dia lupa kemudian dia jima maka batal. Nah, karena agak terlewat tadi lah bahasanya, bisa pula lupa sampai jima. Kalau mazhab Syafi'i, kalau lupa mutlak tak batal. Mau jima, mau makan, mau minum tak ada batal. Tapi kalau seandainya mazhab Maliki mutlak batal. Mau makan, mau minum, mau jima, kalau lupa tetap batal. Imam Ahmad agak di tengah. Kalau lupa kemudian makan minum tak batal, tapi kalau lupa kemudian jima maka batal. Nah, tadi. Ayat berikutnya. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Kita tahu bahwasannya di antara perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Masuk sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Rongga terbuka kita itu ada hidung, ada dua telinga, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itulah rongga terbuka. Kalau mata itu tidak, itu bukan rongga terbuka ya. Jadi kalau seandainya masuk sesuatu dari mata itu tak masalah. Nah, di sini ada pembahasan, seandainya masuk sesuatu ke dalam rongga itu bisa tak batal. Ke dalam tubuh melalui rongga terbuka itu tak batal. Itu ada 7 macam. Pertama, ma yasilu ilal jaufi nisyanan binisyanin, yang masuk ke dalam tubuh melalui rongga dalam keadaan lupa, 1, tak batal. Yang kedua, au jahlin, atau dia tak tahu hukum karena baru masuk Islam, tak batal. Baru semalam masuk Islam, pikir dia puasa itu tak boleh makan saja, minum boleh, maka dia minum. Lalu ditegur orang, bapak katanya udah Islam. Iya udah Islam, jadi bapak kok minum? Loh, orang Islam tak boleh minum apa? Ini bulan Ramadan. Iya, aku tahu bulan Ramadan. Bapak puasa, makanya dari tadi pagi aku tak makan. Lah kok minum loh? Puasa boleh minum. Karena tak tahu. Baru semalam masuk Islamnya. Batal nggak nih? Tak batal. Yang ketiga, au ikrohin, atau karena dipaksa, tak batal. Yang keempat, wabijiryani rik mimma baina asnanihi. Nah, kemudian dengan masuknya sesuatu ke dalam mulutnya bersama dengan air liur, air ludahnya, misal di dalam atau di sela-sela giginya itu ada sisa makanan, lalu ikut tertelan bersama air ludah, ikut tertelan bersama air liur, yang dia tidak bisa membedakan, tak bisa bahasanya meludahkannya, maka ini juga tak batal. Itu yang keempat. Wa ma wasala ilal jawf wa kana ghubarat tariq. Nah, yang kelima, masuk ke dalam tubuh berupa debu jalanan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Sedang berpuasa di siang hari Ramadan, naik kereta, di belakang truk bawa tanah timbun. Oh, Masya Allah, banyak debu tanah berterbangan, terhirup dengan hidung, masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam mulut. Apakah ini membatalkan puasanya? Tidak. Nah, ini tidak membatalkan puasanya. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiq, dan begitu juga tidak membatalkan kalau itu adalah debu dari tepung yang diayak. Nah, ngayak tepung itu ada kasarnya, ada bagaimana, akhirnya diayak. Waktu diayak, tepung itu berterbangan, terhirup dengan hidung, terhirup dengan mulut, maka ini juga tidak membatalkan puasanya. Au dzubabin ta'irin au nahwahu, ataupun dengan masuknya lalat ke dalam mulutnya tanpa sengaja, nguap tak ditutup. Nah, kalau bisa nguap tuh ditutup. Nguap nih tak bagus. Nguap itu tak bagus. Bersin itu dari malaikat, nguap itu dari setan. Nah, jadi nguap itu dari setan. Makanya kita yang banyak nguap nih memang banyak kena goda setan. Nah,
Kalau main handphone, nonton TV tak ada nguapnya. Kalau duduk mengaji, nah, baru muqaddimah, dah 15 kali nguapnya. Nah, iya, kerja setan yang namanya wasnan. Nah, maka Rasulullah seumur hidupnya tak pernah menguap. Itu dahsyatnya baginda Nabi. Rasulullah seumur hidup tidak pernah menguap. Dan kata baginda Nabi, idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau seandainya kalian hendak menguap, maka ditahan sebisanya. Ketika mau menguap tuh, katupkan mulut sebisanya, jangan sampai terbuka. Nah, fa illam tastati, kalau seandainya kalian tak mampu, falyadha kaffahu fi famihi, maka hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya, tangan kiri. Pakai punggung telapak tangan, diletakkan di mulutnya. Nah, jadi itu tadi. Kalau kanan ya kurang saja pahalanya, tapi terhasil pahala menutup mulutnya. Nah, saya tak bisa jawab waktu istri saya ditanya. Waktu istri saya nanya, ini pertanyaan istri saya sampai sekarang nggak dijawab. Kalau udah pakai masker, sunnah lagi nggak tutup mulut? Saya bilang tak tahu. Tadi kemarin waktu jalan-jalan, nah dia menguap, kan lagi musim pakai masker. Jadi ditanyanya, orang kalau udah pakai masker menguap, sunnah lagi nggak tutup mulut? Tak pandai saya jawabnya. Tak tahu saya bilang. Kadang jamaah sana sini bertanya pertanyaan istri sendiri tak terjawab. Tapi ditahan dulu sebisanya. Nah, jangan dibuka air. Nah, jadi kalau pas lagi menguap, ternyata itu kalau menguap menyedot angin atau ngeluarin angin? Nyedot. Nah, pas pula ada lalat lewat depan situ, terisap masuk ke dalam, tak sengaja tuh. Nah, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Berikutnya, yajibul imsaku an wusulil aini wa inqalat kasimsimatin. Ketika berpuasa wajib menahan diri agar jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh. Kasimsimatin, walaupun sedikit, hanya seperti simsimah. Simsimah itu biji sawi lah, atau yang kecil lagi daripada itu. Sekecil apapun tak boleh. Aulam tukal, ataupun yang biasanya tak dimakan. Nah, ada kerikil. Nah, misal giginya ada tambalannya, pecah tambalannya. Kalau itu ditelan ketika sedang berpuasa, batal. Kalau tertelan tak batal. Kalau sengaja terasa tapi ditelan, maka itu batal. Nah, li'anna shaumahu wal imsaku 'anil kulli ma yasilu ilal jauf. Nah, karena yang namanya puasa itu memang menahan diri dari masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga. Nah, jadi itu tadi. Kalau dia masih di rongga, tak batal. Tapi kalau sudah lewat rongga masuk ke dalam mulut, atau masuk ke dalam hidung, atau masuk ke dalam kuping, kalau sudah lewat rongganya batal. Nah, maka selalu diingatkan ketika sedang berpuasa, jangan korek hidung dalam-dalam. Kalau masih di bagian zahir, masih di bagian luar sininya saja, yang kulitnya itu masih terasa, itu tak batal. Tapi kalau sudah sampai khayshum, khayshum itu ketika sudah terasa tulang, kan hidung kita ada tulangnya. Kalau udah sampai situ, maka batal puasanya. Begitu juga rongga mulut, kalau masih di dalam rongga yang kalau kita buka mulut masih terlihat itu, maka itu tak batal. Tapi kalau sudah sampai makhraj huruf H atau hamzah sama ya? H sama hamzah sama makhrajnya. Nah, itu kalau sudah sampai situ masuknya, maka batal puasanya. Tapi kalau masih di rongga mulut tak batal. Makanya kumur-kumur silahkan. Makanya ibu-ibu yang takut masakannya nanti tak enak sama suami, nah maka silahkan dicicip, tapi mencicip makanan itu hukumnya makruh. Mencicip makanan hukumnya makruh. Tapi seandainya memang Masya Allah suaminya dahsyat betul lidahnya, kalah juri Master Chef sama, tak enak sedikit dilepeh, nah, tak enak sedikit dibuang. Jadi takutlah si istri ini akhirnya udahlah makruh ketimbang terbuat yang haram. Apa itu? Berantem pas mau buka puasa.
Akhirnya udahlah dirasain, diletak di lidah, terasa sudah, habis itu dibuang, tak masalah. Nah, maka hukumnya tetap makruh saat itu, tapi tak batal puasa. Maka selalu dikatakan gosok gigi, bersiwak ketika sedang berpuasa itu kan hukumnya terbagi dua, bisa sunnah, bisa makruh. Kapan sunnah? Kalau belum masuk waktu zuhur. Kapan makruh? Kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita nanti berpuasa Ramadan jam 8 pagi silahkan kalau mau gosok gigi, jam 11 silahkan kalau mau gosok gigi, itu tetap berpahala karena belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur jam 1, jam 2, jam 3, maka di situ dimakruhkan untuk gosok gigi. Kenapa? Supaya terjaga aroma mulut yang tak sedap tadi itu. Kenapa pula aroma mulut yang tak sedap itu dijaga? Karena lebih Allah sukai daripada aroma kasturi. Nah, jadi biar nggak hilang baunya. Tapi rincian yang macam tadi itu untuk bersiwak yang tidak pakai odol, untuk bersiwak yang tidak pakai pasta gigi, Pepsodent, Ciptaden, segala macam, terserah apa namanya. Kalau sikat giginya pakai Ciptaden, pakai Pepsodent, pakai odol, maka di pagi hari pun makruh. Jam 7 pagi, jam 8 pagi sikat gigi pakai odol ketika sedang berpuasa, maka hukumnya makruh. Dari mana kemakruhannya? Odol. Karena sama seperti mencicip makanan. Odol ada rasa nggak odol? Ada rasa, maka sama seperti ibu-ibu yang nyicip makanannya tadi itu. Jadi kalau mau bersiwak yang sunnah di pagi hari sebelum masuk waktu subuh, pakai bulu sikatnya saja, tak usah dikasih odol. Ah, itu sunnah tuh. Tapi kalau pakai odol, di situ sudah ada rasa, maka hukumnya nanti makruh. Kalau baunya hari Jumat, ini mau hari Jumat mau sholat, udah parah kali baunya. Walaupun awal sampai waktu gelincir matahari, zuhur. Kalau sudah parah kali. Kalau seandainya ada orang yang mulutnya Masya Allah ya Rahman ya Rahim, nah, digosok saja pun kadang tak menolong, apalagi tak digosok. Kalau sampailah bahasanya bisa mengundang ketidaknyamanan dari orang lain, apalagi mau sholat Jumat, Fatihah itu banyak huruf H-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya seperti itu, bagaimana ikut pendapat Imam Nawawi yang mengatakan tidak makruh walaupun sudah masuk waktu zuhur? Imam Nawawi memilih pendapat, bukan pendapat mazhab Syafi'i. Ini pendapat di luar mazhab Syafi'i yang dipegangi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama Syafi'iyah, tapi untuk beberapa kasus kadang memilih pendapat di luar mazhab Syafi'i. Kata beliau, tidak makruh kalaupun sudah masuk waktu zuhur. Bersiwak sajalah kalau seandainya seperti itu. Berkumur tak ada makruhnya walaupun sudah masuk waktu zuhur. Kalau untuk wudhu. Nah, kalau untuk wudhu. Tapi kalau tidak untuk wudhu nanti makruh.